Bener, saya itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Oh, jadi Pak Danu mengaku bisa melihat jin, bahkan mengetahui fisiknya kayak orang Arab gitu ya, hidungnya mancung gitu tadi ya katanya. Dalam kitab Manaqibus Syafi'i, beliau mengatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya, kami batalkan persaksiannya, kecuali dia itu adalah seorang nabi. Bentuknya seperti apa kalau Dajjal yang ada di sana? Yang Dajjal yang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat itu kayak mata aja satu gitu. Jadi mata satu, dia tangannya kayak ada tangan tuh banyak dia. Jadi jin tuh dikuasai kayak seperti tangan-tangannya dia. Seperti itu. Mata aja? Mata aja satu. Glup, kedip gitu. Pak Danu menyebutkan tadi mata satu besar, ada tangannya banyak, matanya berkedip. Itu hanyalah cerita-cerita fiktif yang ada di film Avengers, Doctor Strange yang multiverse itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa ngelihat jin secara langsung, coba cerna ucapannya itu pasti ngawur-ngawur. Karena memang bohong kalau enggak hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, musuh kita bersama itu adalah kebodohan. Salah satu problem besar di negara kita yang mengakibatkan banyaknya kehancuran, yang mengakibatkan banyaknya keterpurukan, keterbelakangan adalah merajalelanya kebodohan. Maka dari itu, jadilah kita generasi yang turun langsung memberantas kebodohan, bukan mendiamkannya. Dan salah satu penyebaran kebodohan yang paling berbahaya saat ini ialah melalui sosial media. Karena semua kalangan saat ini menggunakan yang namanya sosial media. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah konten-konten yang dibungkus agama tapi isinya penyimpangan. Lebih berbahaya lagi adalah sosok yang disebut-sebut ustadz tapi malah mengajarkan ataupun menyebarkan perdukunan. Jadi semoga bisa dipahami ya, bahwa pembahasan kali ini bukan sama sekali terkait dengan pribadi seseorang, melainkan kita sama-sama turun untuk memberantas yang namanya penyimpangan dan kebodohan. Oke, kita langsung ke pembahasannya teman-teman ya. Kali ini saya mau mereaksi videonya Ustadz Danu. Ustadz apa dukun ya? Soalnya kemarin saya sebut Ustadz di video sebelumnya, itu dikomplain banyak subscriber saya. Jangan sebut Ustadz lah gitu ya. Oke lah, gini aja, untuk menghormati Pak Danu ya, yang lebih tua dari saya, maka saya panggil Pak saja ya, Pak Danu ya. Ini kita simak videonya Pak Danu yang ngaku bisa ngelihat jin secara langsung, fisiknya dilihat langsung gitu ya. Coba kita lihat ya. Kalau yang tadi nabrak Pak Kiai itu kira-kira jin muslim atau jin kafir tuh? Nah, ini ada yang bertanya nih. Kira-kira kalau yang nabrak Pak Kiai itu jin muslim atau jin kafir, berarti ada jin yang nabrak Pak Danu ya, bahkan dipanggil Kiai juga nih di sini. Itu belum tanya waktu itu. Iya beneran itu. Saya lupa. Bener, saya itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Nggak lihat KTP junior. Nggak lihat KTP. Aduh. Karena memang saya nggak cuma bilang aja, udah tugas sudah selesai, kamu udah ketemu sama saya, berarti gimana sekarang? Ya sudah, saya pergi aja, bilang gitu deh. Pergi aja, habis pergi tuh pagi aja jalan muter di sini ya. Alhamdulillah aman dia kakinya. Oh, jadi Pak Danu mengaku bisa melihat jin, bahkan mengetahui fisiknya kayak orang Arab gitu ya, hidungnya mancung gitu tadi ya katanya. Ini nih kita dengerin lagi. Itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Itu ya yang pertama nih. Kita simak lagi video selanjutnya. Nah, jadi Pak Danu ini bukan cuma satu kali ngaku-ngaku bisa melihat jin secara langsung, tapi memang banyak di video-videonya. Beliau mengaku bisa ngelihat jin. Kadang itu kalau saya lagi bisa ngelihat bareng-bareng sama teman-teman makan, itu kan saya liatin aja. Ya walaupun berdoa, saya lihat mana yang berdoa, nah itu yang saya amati satu-satu. Ya kelihatan kalau di situ masih ada jinnya. Walaupun masakan itu masakan atau makanan itu makanan yang halal. Iya masih. Ya ini penyimpangan guys, ini penyimpangan. Astagfirullahaladzim. Ada ustadz yang mengaku bisa melihat jin secara langsung. Pengakuan Pak Danu bisa melihat jin secara langsung, bahkan tahu bentuknya begini begitu, ini bertentangan dengan Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ia iblis, setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
jelas sekali. Di situ Allah tegaskan, kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi memang dalam surah Al-A'raf ayat ke-27 di sini Allah menegaskan manusia itu tidak memiliki kemampuan melihat jin dalam bentuk aslinya. Kecuali seorang nabi, seorang rasul, memang ada yang diberi kemampuan oleh Allah bisa melihat jin. Tapi kalau ada seorang selain nabi dan rasul ngaku bisa melihat jin secara langsung, bentuk langsungnya jin itu jelas pendusta. Imam Syafi'i rahimahullah itu sangat tegas sekali terhadap orang-orang yang mengaku bisa melihat jin. Dianggap sebagai orang yang pendusta, dianggap sebagai orang yang tidak bisa diambil persaksiannya, dianggap pendusta. Coba nih kita simak ya penjelasan dari Ustadz Faizar. Kalau kiai yang benar, ustadz yang benar, ndak mungkin dia bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel, bohong kamu, buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini jelas kias wal farid. Dah beres lah dikiaskan sama para nabi. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya, kami batalkan persaksiannya, kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya, Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa itu kan? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. Yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu tegas sekali. Beliau mengatakan bahwa orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin itu dibatalkan syahadahnya. Dibatalkan syahadahnya di sini bukan kafir ya, bukan tertolak dua kalimat syahadatnya, tetapi maksudnya adalah tidak dipercayai lagi persaksiannya dan ucapan-ucapannya. Karena memang orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin secara langsung itu ucapannya pasti ngawur-ngawur. Makanya Imam Syafi'i menegaskan tidak bisa diterima persaksiannya karena memang ucapannya ngawur-ngawur, guys. Bahkan ini ada yang menyimpang dari syariat agama Islam, dari akidah umat Islam. Coba nih perhatikan Pak Danu ini yang ngaku bisa ngelihat jin. Ini ngawur sekali ucapannya. Amati dari penonton yang kemarin di sini, beberapa kasus di sini, kalau umpamanya ada jin ilmu umpamanya, itu ketahuan saya ilmu itu, ini ilmu, ini jin ilmu itu tahu. Nah, dia tahu ya, ini jin ilmu, ini apa, dia bisa melihat nih, ini ngawurnya di sini nih. Tapi yang namanya dajjal itu ya, kalau ibu saya ceritain atau pemirsa di rumah saya ceritain, dajjal itu gimana? Yang saya lihat itu di ilmu itu kan jin ya. Ya. Biasanya yang saya amati manusia itu ketempelan jin, kesurupan. Gitu ya? Ya. Nah, yang saya amati dari dajjal itu lucu. Jadi jin yang di dalam tubuh manusia, entah itu ilmu, itu ditempelin dajjal. Jadi udah manusia, ada jin ilmu, Tempelin dajjal. dan dajjal menguasai. Dan dajjal menguasai jin tersebut. Bentuknya seperti apa kalau dajjal yang ada di sana? Yang dajjal yang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat itu kayak mata aja satu gitu. Jadi mata satu, dia tangannya kayak ada tangan tuh banyak dia. Jadi jin tuh dikuasai kayak seperti tangan-tangannya dia. Seperti itu. Mata aja? Mata aja satu. Glup, kedip gitu. Kedip. Kasihan Irfan Hakim kebingungan itu ya. Karena memang ini ngawur ucapannya teman-teman. Mana ada dajjal merasuki jin, terus jin itu merasuki manusia. Astagfirullah, ini nggak ada dalam akidahnya umat Islam. Makanya tadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin secara langsung tuh nggak bisa diterima persaksiannya, karena pasti ngawur. Kita mengetahui tentang Dajjal itu berdasarkan hadis-hadisnya Rasulullah. Kita nggak akan tahu bahwa Dajjal akan datang kalau bukan dari hadisnya Rasulullah. Dan teman-teman bisa cari tentang hadis ciri-ciri kedatangan Dajjal, ciri-ciri fisiknya Dajjal. Tidak ada seperti yang dijelaskan oleh Pak Danu tadi. Pak Danu menyebutkan tadi mata satu besar, ada tangannya banyak, matanya berkedip. Itu hanyalah cerita-cerita fiktif yang ada di film Avengers, Doctor Strange yang multiverse itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku bisa ngelihat jin secara langsung, coba cerna ucapannya itu pasti ngawur-ngawur. Karena memang bohong kalau enggak hayalan.
Tapi memang ada situasi jin itu bisa terlihat teman-teman, ketika jin tersebut berubah wujud menjadi bentuk padat. Sebagaimana kisah sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah memergoki jin mencuri zakat di bulan Ramadan. Jinnya berubah wujud menjadi bentuk padat sehingga bisa terlihat. Perlu diketahui, jin yang berubah wujud menjadi bentuk padat itu bisa dilihat oleh semua orang. Tapi yang ada pada Pak Danu, yang diceritakan oleh Pak Danu ini kan kebanyakan jin-jin yang hanya bisa dilihat oleh dia saja, yang lainnya nggak bisa dilihat. Ini kan berarti jin-jin yang dimaksud adalah jin sosok aslinya, jin makhluk halusnya, karena yang lain nggak bisa lihat. Dia ngaku bisa melihat seperti itu. Jelas hal ini bertentangan dengan surah Al-A'raf ayat ke-27, karena memang manusia itu tidak memiliki kemampuan melihat jin dalam bentuk aslinya. Allah sudah tegaskan di situ. Kemungkinan lainnya orang-orang yang ngaku bisa melihat jin itu karena dirasuki oleh jin itu sendiri. Pikirannya dibuat berhayal sehingga melihat sesuatu yang aneh-aneh. Namun kalau secara aslinya jin ya tentu tidak bisa dilihat oleh manusia. Namanya aja makhluk goib, makhluk tak kasat mata gitu kan. Kecuali seorang nabi dan seorang rasul, ya bisa saja seperti itu ya. Teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.